Kalau menurut lu Persija bener-bener emang bagus mainnya apa hoki aja berhasil menang 4-0 lawan Persita di pembukaan Liga 1 kemarin? Apa gara-gara main di kandang? Apa emang lawannya kurang bagus? Apa emang beneran bagus? Nah itu tuh kenapa gue buat video ini, karena gue pengen ngobrol sama kalian di kolom komentar. Pendapat kalian gimana? Mainnya Persija kayak gimana? Ayo kita bahas di Ngomongin Persija episode pertama ini. Pasti lu udah pada tahu lah ya, kemarin Persija menang 4-0 di pertandingan pertama lawan Persita. Kalau gua yang nonton langsung di sana, gua sih lebih merhatiin atmosfernya ya. Emang bener-bener atmosfer di JIS itu nggak terkalahkan deh menurut gua dibandingin di stadion-stadion lain. Pemain Persija juga kelihatan tuh lebih semangat gitu kalau main di JIS. Terus ya itu kelihatan lah, apalagi pemain-pemain asing yang baru pertama kali main di JIS di depan nyaris 30.000 Jackmania, dan juga banyak yang apa ya, kelihatan pengen membuktikan lah kalau mereka itu pantas menggunakan kostum Persija. Terus juga yang menarik sih yang gue lihat itu adalah pemain-pemain asing seperti Alano, terus Maxwell, performnya sangat bagus. Lu lihatlah gol-golnya dia, itu juga jadi senjata baru Persija, tendangan jarak jauh dari luar kotak penalti. Selama ini kan banyak klub yang kayak apa ya, kayak sayang-sayang gitu buang possession, sayang-sayang nendang dari luar kotak penalti. Sekalinya nendang dari kotak penalti juga jauh banget, entah menyambut ke penonton, mengarah ke tribun, atau ke bulan sekalian. Tapi kemarin 2 tendangan jarak jauh pemain Persija berhasil masuk ke pojok gawang. Anjir, itu bener-bener bikin semua penonton di tribun kaget sih. Sikat. Udah ngantuk nih, udah ngantuk. Anjir golnya. Tapi ada satu formasi atau satu posisi yang bener-bener berhasil diperbaiki lah di Persija musim ini menurut gue, yaitu di posisi gelandang bertahan atau di defensive midfielder dan midfieldnya lah, yaitu antara Basti Sousa sama Fabio Calonego. Itu kelihatan banget emang selama ini Persija tuh kehilangan pemain pemain yang bisa menghentikan serangan lawan. Jadi serangan lawan tuh selama 2 musim 3 musim belakangan tuh kelihatan nyaman gitu melakukan serangan. Tapi kemarin Basti tuh bisa kasih lihat kalau dia emang gelandang bertahan yang dibutuhin sama Persija. Eber Besa bener-bener mati kutu. Terus Calonego juga dengan kekuatannya ya, dengan fisiknya yang solid gitu loh. Jadi bisa juga motong-motong umpan-umpan lawan walaupun belum maksimal banget, tapi udah memperlihatkan lah potensinya untuk memperbaiki permainan Persija musim ini dibandingin musim kemarin sih. Terakhir pemain gelandang bertahan yang gue suka itu Sandi Sute. Itu emang tipikal gelandang yang kalau gue jadi pelatih gue butuh posisi itu. Breaker, terus bermainnya keras, terus tanpa kompromi, berani tackle, berani, ya udahlah gue emang menempatkan diri gue di posisi ini. Tugas gue yaitu menghancurkan serangan lawan. Nah ini nih yang dilihat dari Mauricio Sosa kayaknya di skuad Persija. Kurangnya pemain tukang jagal gitulah ya. Nah kemarin di pertandingan kemarin udah kelihatan kalau Basti Sousa sama Calonego tuh sama-sama bisa kerjasama untuk mengisi posisi itu. Terus juga gue pengen ngasih kredit untuk Jordi Amat sama Rizky Ridho di jantung pertahanan. Serangan-serangan Persita sama sekali kayak nggak kelihatan. Nih 2 back tengah ini berhasil bikin kelihatan Persija tuh main nyerang doang. Padahal banyak serangan-serangan Persita yang berbahaya juga. Tapi mereka tuh dengan tenangnya, dengan lugasnya, dengan yakinnya bisa menghentikan serangan-serangan itu. Jadi akhirnya ya Persita kayak mati kutu sendiri ngadepin
pertahanan Persija, Rio Fahmi juga bagus, terus Alan Cardoso juga bagus itu. Jadi ya menurut gue sih kemarin emang cukup komplit lah Persija, cukup memuaskan. Tapi itu semua nggak bakal berhasil tanpa tangan dingin pelatih Mauricio Souza. Pemilihan manajemen untuk menjatuhkan pelatih Mauricio Souza tepat banget menurut gue sejauh ini ya, baru satu pertandingan memang. Tapi sejauh ini menurut gue tepat, apalagi ngikutin keinginan pelatih mendatangkan pemain-pemain full Brazil. Kan kemarin banyak yang komentar kalau wah ngapain datengin pemain Serie C, ngapain divisi 3, kita dong pemain timnas, kita dong pemain top flight, kita dong pemain top tier. Tapi menurut gue Souza ini bukan pelatih yang nggak punya jaringan di Brazil, nggak punya koneksi. Dia bakal menentukan pemain-pemain yang emang dibutuhin sesuai dengan budget, sesuai dengan informasi dari scouting yang dia punya di Brazil. Ini pemain-pemain ini kayaknya emang udah dari pemantauannya dia nih. Pemantauannya nggak main-main, tapi emang diperhatiin satu-satu. Nah untuk Alano ini lu juga nggak bisa anggap enteng. Dia pernah main di Estoril di Liga Portugal, abis itu Cruzeiro. Dia pernah main juga di Botafogo, Bursaspor juga di Liga Turki, abis itu Feyenoord Kofu juga di J-League. Jadi pengalamannya tuh udah banyak dan dia tuh selalu main ya. Bukan yang cuma cadangan mati yang kagak main, tapi emang main. Kemarin lu lihat aja deh, skill sambanya diperlihatkan. Ya semoga aja idola baru Jackmania ini bisa main konsisten sampai akhir musim dan ya penampilan sesuai dengan yang diharapkan. Dan terus ada juga nih informasi soal kapasitas Jakarta International Stadium. Kan kemarin itu cuman bisa kalau nggak salah 40.000 ya. 40.000 kalau nggak salah, setengah dari stadion. Nah kemarin tuh udah habis asesmen polisi dan Bung Ferry udah ngabarin kalau Persija itu asesmennya dapat 88 poin. Artinya boleh sampai 80%, yaitu 72.000. Bayangin, berarti nanti lantai 3 itu bisa dibuka. Tier 3 tuh yang tribun paling atas tuh bisa dibuka. Wah menarik banget sih, gue pengen banget nonton di situ. Nah ini nih, ini tinggal bola tuh sekarang ada di Panpel Persija. Apakah emang akan buka atau menunggu partai-partai yang bakal banyak aja penontonnya. Tapi ya kalau misalnya top tier ntar dibuka ya, tier 3 itu dibuka gitu, lantai 3, tribun lantai 3-nya dibuka, itu pasti bisa menekan harga tiket biar lebih murah lagi. Jadi harga tiket komunitas yang untuk di Jackmania semua itu bakal bisa ditekan lagi. Dan juga untuk umum lebih banyak kuotanya, lebih banyak pilihannya. Nggak cuma di VIP dan juga di tribun pinggir selatan dan pinggir utara ini. Jadi mungkin nanti akan ada pilihan-pilihan lagi ya. Jadi kalian bisa menonton di view-view lain selain yang kalian tonton selama ini. Ya itu aja deh untuk episode kali ini ngomongin Persija. Gue bikin program ini tuh biar kita ngobrol ya, bagaimana pendapat lo. Yang tak seperti tadi gue bilang kan, tulis pendapat lo di bawah. Tulis pendapat lo di bawah bagaimana menurut lo performance Persija. Karena semoga aja kalau gue aja gak males, program ini bakal kita buat tiap minggu. Gue juga pengen coba deh bikin program mingguan yang konsisten, yang kita ngobrol nih secara komunitas Good Time Sport nih, Good Time Gang. Kita ngobrol sama-sama bagaimana pendapat lo soal permainan Persija dan kenapa Persija yang gue buat. Karena ya gue suka Persija, karena gue orang Jakarta. Ya kalau misalnya ada klub-klub lain ya di channel lain aja lah, jangan di sini. Gue juga nanti offside, gue juga terlalu pusing mikirin materinya, terlalu ribet nanti malahan kagak dibikin. Jadi yang gue pengen aja, yang gue suka aja, dan semoga kalian suka juga. Pendapat kalian gimana? Mau kalian The Jack, mau kalian suka Persija, mau kalian yang gak suka Persija, mau kalian suka klub lain, terserah. Kita ngobrolin bola sama-sama di program ini. Thank you, sampai ketemu di minggu depan. Ciao.